Kita sudah ada di program Mosaik Budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai peran arsip visual dalam pengenalan budaya dan hari ini kita punya dua narasumber ya. Nah, salah satunya sudah hadir di studio. Aku menyapa dulu ada Muhammad Farik K. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih sudah boleh hadir di Perempatan Makassar ya. Ya Kak. Oke. Nah, sahabat budaya, hari ini kita membahas sekali lagi tadi saya udah sampaikan di depan bahwa peran arsip visual dalam pengenalan budaya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertanyaan udah disampaikan. Nah, Farid, ini Kakak Richard mau tanya dulu. Memang dari kecil memang sudah hobi foto-foto? Iya Kak, saya suka hobi tuh foto-foto dari SMA. Oh, dari SMA. Iya. Oke. Apa ini maksudnya ini turunan dari orang tua atau bagaimana ini? Waktu SD kan saya sering nonton di warnet di YouTube. Oh Lihat ya. beberapa konten kreator kayaknya seru nih kayak buat konten juga kayak gitu. Jadi saya tertarik belajar fotografi juga Kak. Sekaligus Oke, fotografi. Iya. sampai sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Oke, berarti udah total udah berapa tahun itu? Aduh, berapa tahun ya? Lumayan ya? Iya, Oke, nah sahabat budaya, nah sekarang kita udah masuk nih pertanyaan nih, udah siap Farid ya? siap. Apa yang dimaksud dengan arsip visual dan bagaimana berbeda dengan bentuk-bentuk dokumentasi budaya pada lainnya. Kemudian apa peran utama dari arsip visual dalam melestarikan sekaligus mengenalkan budaya khususnya di Sulawesi Selatan. Kemudian tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses dokumentasi visual budaya. Ini pertanyaannya borongan gak apa-apa ya? Satu-satu betul Kak. Satu-satu. Aduh, dimasak Oke, kayaknya. yes. Oke, ini apa nih? Boleh cerita, Tabe? Iya, kalau arsip visual itu Kak, Ya. lebih ke mengarsipkan dokumentasi apa yang kita jalani di lapangan Ya. seperti itu. Kebetulan kita konsen di budaya, kegiatan masyarakat, jadi literatur yang kita dapat mengenai tradisi lokalnya kita arsipkan Ya. semua, terus kita gabung apa sih yang bisa diolah dari arsip itu seperti itu Kak. Oke, jadi utamanya, maksudnya lebih diutamakan tentang budaya ya. Iya. Nah, tantangan terbesar untuk dihadapi dalam proses dokumentasi visual budaya ini apa nih? Yang pertama itu Kak, kalau di era global sekarang itu Iya. untuk pengetahuan lokal itu sudah susah sekali diakses Kak. Jadi untuk mendapat informasi itu kita harus mengambil akses di masyarakat langsung. Iya, kalau misalkan mau literatur lebih lengkapnya, kita juga biasa harus akses ke beberapa platform luar negeri Oke. kayak gitu. Iya, Karena di sana mungkin mereka masih punya ya. iya karena orang Belanda dulu kan rajin mengarsip budayanya kita, Oh, kayak gitu. Iya, Jadi akhirnya sekarang ketika kita pengen mencari agak susah ya karena yang seperti itu ya mau tidak mau memang harus terjun langsung begitu ya, Farid ya. iya betul Kak. Dan Oke. kebetulan orang-orang tua kita dulu itu Iya. ingatannya kuat banget. Jadi kita manfaatkan ingatannya mereka sebelum mereka hilang. Jadi kita misinya itu Kak mengarsipkan. Oke. Iya. Jadi dengan cara pendekatan begitu Iya ya. betul pendekatan. Oke, ke orang tua maksudnya yang memang mereka masih ingat gitu ya apa Iya. yang terjadi pada saat itu. Iya betul Kak. Kemudian dicatat gitu manual ya. Kita lebih ke merekam dan mendokumentasikan. Oke. Iya. Ya, oke. Ya, nah kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan arsip visual budaya dan siapa sebenarnya target utama dari pengarsipan ini? Kalau kalau yang terlibat itu masyarakat Iya. langsung jika Oke, berarti masyarakat langsung. mendatangi ya? Iya mendatangi. Oke, Tapi sebelum itu kami riset dulu. Oh, riset dulu, oke. Iya riset dulu Aha. mengenai apa concernnya kita, mengenai itu kita datangi masyarakatnya, mengulik. Jadi kita lebih ke tanya-tanya dulu sebelum dokumentasi, mengulik data, terus kita dokumentasikan Mika. Gimana caranya sampai akhirnya bisa mendapatkan narasumber atau mereka-mereka yang dulu punya informasi ini? Kita biasanya bekerja sama dengan para pegiat budaya Kak. Oke. Iya, dia memberikan kita Rekomendasi? rekomendasi lokasinya di sini, lalu kita ke sana Kak. Oke. Iya. Mendatangi ya. Iya. Kemudian artinya maksudnya kalau misalnya narasumber mungkin yang sudah usia-usia renta begitu itu bagaimana tantangannya? Lebih sulit lagi Kak, apalagi kalau misalkan kayak orang tua itu kurang yang fasih bahasa Indonesia kan.
Biasanya Oh, oke. dia Mereka kental masih bahasa Makassarnya, iya, bahasa Bugisnya. oke, masih pakai Iya, bahasa budaya ya. iya betul. Kemudian berarti membawa penterjemah atau bagaimana nih? Iya, kebetulan timnya kami ada yang Mhm. pandai bahasa daerah. Oh Iya. Kalau ya, misalkan oke. sulit kita juga minta tolong Ah, kepada masyarakat muda yang ah. tahu menerjemahkan kayak Oh, gitu. Kalau oke misalkan kita oke. tanya dengan bahasa Indonesia, Iya. nanti dia terjemahkan ke bahasa Makassar mungkin. Baru dia tanya ke orang tuanya dengan bahasa Makassar. Oh, Iya, dan dokumentasinya kan tetap bahasa Makassar. Jadi betul kita harus betul. terapkan lagi Ah, ini, ah. translate dan lain-lain. Oh, Kayak gitu. tapi ini menyenangkan ya. Iya, betul. Oke. Nah, kapan waktu-waktu krusial dalam proses dokumentasi budaya misalnya pada saat upacara adat ritual tertentu kah? Iya. Jadi setiap daerah itu Kak beda-beda Ya, jadwal ya. ritualnya. Kayak pesta panen Oh setiap ya. daerah juga beda-beda. Kayak Mhm. misalkan di Maros pesta panennya di awal panen juga dia punya pesta, mungkin di akhir tahun Oh, pesta oke. panennya juga beda Di lagi Baru kayak gitu. berbeda juga. Iya, beda-beda. Oke, berarti di setiap tempat mereka berbeda-beda ya. Iya, Nah, jadi kita harus yang menyesuaikan jadwal. betul, betul. Iya. Nah, kapan arsip visual ini akan memberikan dampak terbesar bagi masyarakat baik sekarang ataupun nanti di masa depan? Sebenarnya eh, berdampak banget mulai dari sekarang. Kayak Iya, misalkan kak generasiku kan iya, sudah kenal sosial media iya. dan sudut pandangnya tuh global banget. Dan Iya, iya. ternyata kayak forum-forum internasional seperti Iya, festival film dan lain-lain, mereka memamerkan sesuatu di situ. berdasarkan perspektif lokalnya kita, kayak gitu. Jadi Oh, iya, iya, pentingnya di iya. situ bahwa kita ini punya emas di tanah kita sendiri, tapi kita tidak Betul. mengulik Nah, itu. Iya, itulah. Iya. Nanti kalau sudah diklaim baru. iya. Kasihan kan kalau seperti itu diklaim budaya atas sendiri. Betul. Deh. Iya. Nah, lalu bagaimana proses dokumentasi visual budaya dilakukan mulai dari perencanaan hingga akhirnya dieksekusi? Yang pertama itu Kak riset dulu. Ya. Kita misalkan keresahannya kita di bagian apa, Hmm. kita riset budaya, terus kerjasama dengan beberapa teman yang Iya. punya data, Oh, oke. terus cari lokasinya di mana, Iya. bertemu dengan masyarakat. Kalau kita ketemu dengan masyarakat adatnya itu lebih bagus. Oh iya, betul, Iya. betul. Kalau tidak ada kita kerjasama dengan masyarakat terdekat atau punya kenalan di sana. Mhm. Akses jalannya juga kita harus tahu bagaimana rutenya, jam perjalanan, Masuk berapa, hutan, keluar hutan, lewat iya, sungai ya. iya, terus berapa budget yang harus kita keluarkan kayak gitu, dan berapa hari ini kegiatannya kayak gitu, Kegiatannya itu. dan harus kita tahu apa yang harus dilakukan dan tidak. Iya, karena Kayak larangan begitu iya ya. betul Kak, Oke. iya. Wow, berarti tantangannya luar biasa ya. Iya, aduh dari ceritanya saja ini memang dibutuhkan orang yang memang bukan cuma semangat saja tapi mentalnya juga ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana audiens atau masyarakat umum mereka dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian budaya melalui arsip visual. Kalau masyarakat sendiri itu Iya. Kak, kalau kita perlihatkan dengan kamera, mereka senang sekali, apalagi orang tua, iya, dia iya. open banget. Aha. Kayak dia senang diliput, jadi kalau misalkan kita tanya-tanya dia juga senang menjawab. Oh, Jadi kita kayak merasa diuntungkan, dia juga merasa senang kalau iya. diulik tentang daerahnya dan budayanya kayak gitu Kak. Oke, oke. Dan dia juga senang kalau misalkan hasilnya sudah ada, Ada? terus diperlihatkan, mereka tambah senang lagi. Oh, Wih, masuk TV Kak kayak gitu. Kayak gitu. Oke, oke. Iya. Oke, kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, Sahabat Kak. Budaya ini semakin semangat ya. Ternyata memang keunikan budaya ketika misalnya tadi Fahri udah cerita bahwa mereka harus berjuang ya, harus survei dulu, kemudian setelah survei banyak hal yang dipersiapkan untuk bisa akhirnya mendapatkan sebuah dokumentasi budaya yang memang jalannya tidak mudah. Kita akan bahas lebih jauh, sahabat budaya, jangan kemana-mana.
naga lainnya mulai malai hatimu. Iya minua senyawamu dek na mulai tuoe rekode tosi bawa maginamu salai kakasih mual lupai manani adamu mutari manita lainnya engkai maduta benangnya wadisi sapi ati idina malai hatiku barat tapi rasai pedina isalai tengah lala. Marilah letongan di pediku dan ulai perengi. Ia mata roada atau lainnya memang petu ada. Marilah letongan di pediku dan ulai perengi. Ia mata roada atau lainnya memang petu ada. Nitik wae na mataku marilah lepediku lemu tongan di nyawamu kasih pura muas melosi bawa dek naga lainnya mulai malai hatimu. Iya minua senyawamu dek na mulai tuoe rekode tosi bawa maginamu salai kakasih mual lupai manani adamu mutari manita lainnya engkai maduta benangnya wadisi sapi ati idina malai hatiku barat tapi rasai pedina isalai tengah lala. Marilah letongan di pediku dan ulai perengi. Ia mata roada atau lainnya memang petu ada. Marilah letongan di pediku dan ulai perengi. Ia mata roada atau lainnya memang petu ada. Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga
harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, sahabat budaya kita berlanjut lagi ya. Masih ini menarik sekali karena apa namanya? budaya kita di Sulawesi Selatan ternyata kan sangat kaya. Tapi akhirnya ketika kita mencoba untuk bisa memotret kembali ya, menghidupkan kembali budaya itu lewat gambar-gambar, lewat video. Nah, ternyata memang tidak semudah ya ketika kita membayangkan kan harus survei dulu, kemudian terkadang juga apa namanya cerita-cerita yang ingin kita dapatkan atau budaya yang kita ingin dapatkan ternyata orang yang apa namanya mengetahui budaya itu ternyata sudah usia yang sangat lanjut. Dan biasanya juga tadi Farid juga udah menceritakan bahwa mereka apa namanya dulu ya harus dulu mereka harus memakai bahasa daerah ya, bahasa budaya. Salah satunya bahasa Makassar. Dan memang apa namanya tantangannya adalah bagaimana kita punya persiapan yang sangat banyak ya supaya hasil ini budaya ini dia tidak akan hilang dan dia akan tetap lestari melalui semangat dari teman-teman muda kita ini untuk bisa apa namanya membawa budaya itu ke zaman sekarang sehingga kita masih bisa menikmati sampai kapanpun ya. Nah, oke, lanjut lagi Farid ya. Oke, Kak. Bagaimana peran pengarsipan visual terhadap media sosial dalam promosi budaya? Boleh diberikan contoh? Lebih memperkenalkan budaya, Kak. Kayak misalkan Oke. kayak media sosial kan itu global banget. Betul. Kalau kita misalkan based on Makassar atau Iya. based on Sulawesi, kita bisa sharing pengetahuan baru. Atau misalkan audiensnya kita dari luar daerah di Pulau Jawa atau di luar negeri, kita bisa berbagi. Kalau misalkan dia juga mau riset tentang budayanya kita juga open untuk gitu. Oke. Iya, berbagi pengetahuan, Kak. Berarti nggak apa-apa ya. Maksudnya apa namanya nggak apa-apa kalau misalnya mereka mengetahui juga oh ternyata budaya unik Sulawesi Selatan itu seperti ini. Iya, betul, Kak. Gitu ya. Tapi memang kembali kita Farid bilang bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar ya. Iya, betul, Kak. Yang harus tetap dihormati karena ya sekali lagi percaya nggak percaya tapi memang itu ada ya. Iya, Itu- maksudnya Kak, setiap daerah kan punya aturannya Betul, sendiri. betul, Iya, kita betul. harus junjung tinggi aturannya juga mereka. Nah, bicara mengenai percaya nggak percaya sahabat budaya, ini Kak Richard boleh cerita sedikit ya, Farid ya. Nah, jadi apa namanya almarhum apa namanya kakak buyutku dulu gitu ya. Jadi mereka apa namanya memagari rumah gitu dulu loh, memagari rumah. Jadi kalau misalnya ada orang jahat misalnya masuk di rumah, dia mau keluar, begitu dia buka pintu, yang dilihat tuh ternyata lautan di depannya. Nah ini kita percaya nggak percaya sahabat budaya, tapi memang itu apa namanya sesuatu yang mungkin tidak bisa diterima oleh nalar, tapi memang itulah budaya yang memang sekali lagi kita percaya tidak percaya, tapi memang dia ada, dia nyata dan dia tetap bisa berdampingan dengan kita selama kita menghormati budaya itu dan menjadikan itu sebagai apa namanya sebuah pengetahuan kita sehingga ketika kita menjalani hidup ada loh pantangan-pantangan yang sebenarnya tidak bisa kita lewati. Begitu Farid ya? Iya, bisa jadi Kak. Oke. Nah,
bagaimana perkembangan pengarsipan nilai budaya khususnya di Makassar? Zaman dulu dengan zaman sekarang, dari pengalamannya kemarin? Kalau pengembangan pengarsipan zaman dulu sebenarnya kalau dari orang tua kita itu kan untuk merawat ingatan budayanya mereka itu kan dari nenek ke nenek, Oh, oke. diajarkan langsung. Kalau dari Belanda sendiri langsung mendokumentasikan, mengarsipkan. Kalau sekarang itu yang kita lakukan lagi. Mengabadikan dalam bentuk foto, video. Iya. Kalau misalkan beberapa tahun kemudian pengetahuan itu sudah hilang, Betul. kita punya arsipnya itu untuk mengingat kira-kira masalah masyarakat kita sekarang bisa tidak ya diselesaikan dengan pola penyelesaian masyarakat ya dulu yang dilakukan orang tua kita dulu. Kayak misalkan dari etika, Ya. bagaimana mereka merawat kampungnya sendiri, apakah itu bisa diterapkan dengan kehidupan sekarang kayak gitu Kak. Oke, Jadi oke, selalu relevan kayak gitu Kak. Artinya maksudnya dia bisa dikondisikan dengan apapun ya, dengan kehidupan sekarang, dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi sekarang begitu ya. Iya Kak. Lalu bagaimana? Apa saja tantangan ketika melakukan pengarsipan visual dalam pengembangan nilai budaya? Tantangan utama yang Ya. saya sampaikan tadi kan itu minim data. Oke, Iya. minim data. Iya. Aha. Kalau misalkan awal-awalku jalan itu sama teman-teman, Iya. kita bingung. Kita kemana cuma nih? iya mau kemana nih? Kayak gitu. Keresahan pertama itu Ya. kita tahu ini barang-barang bakal hilang semua. Kayak gitu. Jadi kita kelompokkan mulai dari seni musik, tradisi lisan, pesta rakyat apa saja. Terus kita uliknya di mana nih? Kayak gitu. Siapa yang harus kami datangi? Itu yang susah untuk akses itunya. Kalau misalkan kita mau ke pemerintah, jalur aksesnya kemana? Kayak gitu. Jadi kita lebih gampangnya mengambil akses ke masyarakat langsung atau dari orang tua kita sendiri langsung, dari mama, bapak yang terdekat kayak gitu. Baru misalkan mama bapak tidak tahu tapi tahu orangnya siapa, Iya. dia rekomendasikan mi ke sini. Jadi kita ke sana lagi. Jadi kita harus ke sana kemari untuk mencari data. Mereka memberikan jalan ya. Iya. Iya, soalnya kalau misalnya harus ke harus ke mencari data begitu kan, terkadang maksudnya ada yang pernah nggak sih ada yang iseng mohon izin? Kenapa? Kak? Ada yang iseng nggak? Alhamdulillah tidak ada juga. Tidak ada ya. Oh, Iya, oke, cuman oke. yang terkendala itu misalkan kalau kita cerita-cerita sejarah misalkan Iya. sejarah kerajaan ini, kerajaan itu, kalau kita mau ulik bukti fisiknya susah Sudah, kayak gitu. iya, sudah nggak ada betul. Kayak gitu. Apalagi kayak misalkan cerita sejarah kerajaan ini yang cuma Iya. bisa kita lihat itu kayak Sumba Puji Rotterdam kayak gitu. Tidak ada wujud fisik ininya karena terlalu tua banget kisah sejarahnya kita. Ya udah ratusan ya. Iya, jadi yang memperkuat itu memang narasi Kak. Oke. Iya. Narasi itu kemudian nanti divisualkan begitu ya. Iya, karena tantangan terbesar kita kan minat bacanya masyarakat kita ini kayak, aduh malas ku membaca, saya butuh Betul, gambar kayak betul. gini, kayak gitu. Iya, karena maksudnya gambar itu kan orang lebih tertarik sebenarnya dibandingkan Iya, dengan betul. tulisan ya. Iya. Karena maksudnya sebenarnya gambar itu tercipta dari tulisan atau gimana nih? Iya, dari tulisan Kak. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan baru kepikiran, mohon izin ya, Farid ya. Ini kan generasi muda nih. Apa sih maksudnya? Kan generasi muda itu kan maksudnya tidak semua ya, apalagi kita berbicara mengenai budaya itu kan aduh sesuatu yang deh budaya lagi. Tapi apa yang akhirnya mengetuk hatimu untuk ini loh budayaku, Sulawesi Selatan, kita kaya, kita harus lestarikan. Oke. Ini Kak, yang pertama harus mengenal betul apa sih makna budaya itu. Iya, budaya kan suatu kebiasaan yang kita bawa dari mungkin dari orang tua yang Tanpa diwariskan. kita sadar ya, tanpa sadar Iya, ya. betul. Oke. Budaya itu membawa identitas kita. Kalau misalkan saya ini mau ke Jakarta, kamu Iya. orang mana sih? Saya orang Makassar. Oh, Kalau misalkan cuma menyebut Makassar, orang sudah tahu, tapi memperlihatkan identitas Makassarnya itu seperti apa. Orang Makassar ini Iya, betul. ada etika bicaranya sendiri. Beda-beda ya. Iya, kita dikenal somber ya. Apakah itu sudah Nah, terwujud di itu. kita? Ya.
Betul, betul. Ada juga orang mengenal budaya kita itu dari bentuk wajah atau misalkan Oh gitu ya. dari cara kita berpakaian dan Oke. lain-lain kayak gitu. Kalau gitu kamu bisa menebak wajahku, aku orang apa? Orang timur Orang pastinya. timur. Oh, kok tahu? Maksudnya di bagian timur ya. Iya. Oke. Ternyata nggak bisa menipu ya ini. Iya. Kakak Richard. Nah, lalu apa harapan tak untuk masa depan arsip visual budaya di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan? Kalau saya lebih ke menekankan jangan lupa budaya tak. Iya. Jangan lupa lestarikan budaya Kalau tadi. misalkan kita mau buat sesuatu made Iya. by culture gitu. Oke. Iya, kayak gitu Kak. Jangan kalau- sampai lupa tahu adik. Iya, karena misalkan kalau kita sudah sampai di skala internasional pasti di kelas itu Betul. yang kita bawa juga budaya sendiri juga. Harusnya. Iya ya, Kak. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke negara Sakura ya. Iya. Pakai baju bodoh. Nggak jas begitu juga, Kak. tutup. Oh gitu ya. Bisa juga aja kalau misalkan mau. Iya. Iya. Songkoraja. Boleh. Dari Kak, maksudnya ini Kak orang apa namanya orang Sulawesi Selatan Iya. gitu ya. Iya, Tapi kalau unik ya. Iya. Kita juga misalnya kalau merantau bawa identitas sendiri, kayak Ya, misalkan kita itu sholat pakai dia. Songkoraja, orang Makassar Ki. Akhirnya kita baku betul. kenal sesama kampung, akhirnya saling membantu kayak gitu. Ya gitu. Kak Richard aja orang timur tapi udah akulturasi Sulawesi Selatan, jadi jatuh cinta sama Sulawesi Selatan. Nah, untuk closing statement terakhir dari perbincangan kita, apa yang mau disampaikan? Tapi Tuh nggak mikir Kak. Iya, kalau saya lebih ke berharap dengan teman-teman. harapannya buat pemerintah lah supaya maksudnya mungkin bisa disupport apa, didukung apa begitu. Oh iya, kalau pemerintah saya berharap banget ini. Yes, oke. Iya, kami berharap punya akses mudah. Kalau misalkan Dimudahkan ya. Iya, kalau misalkan kami mau buat project untuk pengarsipan budaya, Oke. kami berharap proposalnya mudah KB, ditembus. ya, gitu. Iya, mudah ditembus kayak gitu. Karena ini kan bukan untuk kita tapi untuk Sulawesi Selatan. Iya, untuk negara itu sendiri juga. Untuk negara betul. Oh. Iya, karena biasa kami terkendala di dana. Iya, harus funding sendiri kayak gitu, pakai dana pribadi. Waduh, dan itu tidak kecil ya. Iya, betul. Udah pakai dana pribadi, tantangannya juga luar biasa lagi Iya. ya. Oke. Farid, terima kasih banyak ya. Iya, Sudah Kak. berbagi bersama. Salam aja untuk siapa nih? Untuk Fausan ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak juga, Kak. Iya, siapa tahu umur panjang kita bisa ketemu dan pasti akan lebih ceritanya pasti akan lebih berwarna lagi. Tapi hari ini terima kasih ya. Iya, Kak. Terima kasih sudah berbagi. Kak Richard doakan semoga impian ya siapa tahu mungkin ada pemerintah yang mendengar ya, pemerintah terkait yang mendengar Amin. bisa mendukung Farid dan teman-teman ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Oh, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Untuk semua sahabat budaya dan sehat selalu. Terima kasih ya sekali lagi, sukses buat Farid dan teman-teman semua. Kak. Dan proyek ke depan apa nih yang akan dikejar dalam waktu singkat, adakah? Oh iya, Kak. Boleh. Insya Allah di bulan Ramadan ini Iya. kami sama teman-teman mau ada almarhum Oh iya. ada pelaku sindreli Iya. di Makassar namanya almarhum Dengaco. Iya. Ini sudah menuju 1 tahun meninggalnya Dengaco. Iya. Sebenarnya sindreli itu salah satu budaya Betul. tutur di Sulawesi Iya. dan salah satunya pelakunya ini Dengaco mau kita kenang. Di bulan Ramadan itu kami buat pameran dokumenter mengenang Dengaco, apa perannya Dengaco dalam sindreli. Oh, nanti di Ramadan ya. Iya, di Ramadan, dan lokasi pamerannya tuh di rumahnya Aja almarhumah, almarhum. Iya, Di mana itu? di Antang, Kak. Oh, di Antang. Iya. Kaling-kaling ya, calling-calling ya, supaya nanti kita RRI bisa meliput di sana. Iya, Kak. Ya. Untuk lihat informasinya bisa di Instagram transcript underscore. Oh, oke, Iya. Oh, iya. Nanti Kak Richard sebentar follow ya. Iya, Kak. Transcript underscore. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Iya, Kak. Sahabat Bule terima kasih. Om Bima makasih ya. Sahabat Bule terima kasih banyak untuk semuanya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.